Oke teman-teman, selamat malam, semangat pagi. Oke. Malam ini saya mau berbagi mengenai UX prosesnya kalau di OLX itu seperti apa. Kita mulai. Pertama sebelumnya ada yang tahu nggak OLX itu apa? Platform buat apa? Ada yang pakai OLX nggak? Mister muda kayaknya ya. Oke, silakan next. OLX ini sendiri udah lumayan lama, di Indonesia itu udah 11 tahun. Kemudian satu hal yang sebenarnya mendasari perbedaan antara OLX dengan teman-teman kita yang lain, kita itu sebenarnya platform iklan baris. Ada yang tahu bedanya iklan baris sama toko? Ya, jadi kalau iklan baris itu benar-benar kita cuma pasang iklan sekali, nggak ada stok, nggak ada inventory, nggak ada transaksi di situ, nggak. Kita cuma pasang, kita fasilitasi orang untuk memasang iklan baris secara online. Itu inti bisnisnya kalau dari OLX. Dan jobnya kalau di antara kalangan e-commerce ini e-commerce kelas TK. Simple, but it works. Di Indonesia ini berhasil. Next. Ini sekedar memberi gambaran aja mengenai user kita. Kalau dari sisi kategori, yang paling besar itu elektronik dan gadget. Terus keduanya itu mobil, ketiganya itu motor. Tapi kalau misalnya ada teman-teman sini yang udah sering pakai OLX juga, teman-teman akan tahu bahwa OLX itu lebih identik dengan beli mobil atau beli rumah. Jadi bisa kebayang user base-nya itu seperti apa? Bapak-bapak 30-35 tahun dari kalangan menengah ke bawah. Bahkan kalau misalnya ada yang suka masuk ke website OLX, itu di bagian bawah kita ada list juga item apa yang lagi populer di OLX. Dan jangan kaget kalau misalnya pada suatu waktu tiba-tiba item terpopulernya itu adalah burung atau batu akik. Itu menggambarkan bagaimana karakter user dari OLX saat ini. Sekilas gambaran mengenai OLX, sekarang yuk kita masuk ke mengenai produknya sendiri. Next. Nah, ini saya rada-rada bandel ya, lihat ini. Contohnya aja deh, Lean Startup. Kita semua sepertinya tadi semua sama ya ngacunya ke Lean Startup. Jadi prosesnya adalah kita punya ide, cepat di-build, cepat di-deploy, kemudian cepat diukur, nanti dari hasil pembelajarnya itu kita rotasi ulang. Tidak apa next-nya, build dan seterusnya. Next. Nah, tapi dalam kenyataannya saudara-saudara, bisa dilihat di sini, ini salah satu contoh typical proses yang terjadi di OLX pada saat kita mendesain satu feature atau mendesain produk baru atau mendesain improvement. Di ujung-ujungnya itu ada KPI, Key Performance Indicator. Jadi dari global, OLX itu udah di set bahwa secara country KPI-mu untuk tahun ini harus ada grow, harus ada monetization, kemudian ada apa-apa-apa. Dari situ kemudian kita translate, lihat, berdasarkan KPI misalnya monetization, kita perlu goal yang harus dicapai untuk mendukung supaya si KPI-nya ini positif apa saja. Nah sudah kita tahu goal-goal yang mau dicapai, dari situ lalu kita masuk ke melihat analytics dan research, tergantung dari kebutuhannya. Di bidang analytics ini yang terlibat itu adalah teman-teman dari business insight sama operation. Business insight itu bagian yang bertugas sehari-harinya untuk memonitor bagaimana kinerja dari OLX. Sehari-harinya misalnya user yang baru itu berapa banyak, user yang kemudian return itu berapa banyak, yang baru kemudian menjual, bulan berikutnya. Karena itu jadi satu matriks yang kita perhatikan. Dari operation, ini termasuk kalau misalnya ada user yang mencak-mencak, aduh OLX gila sekarang kayak gini gitu, itu kita tampung juga. Karena kembali segimanapun kita punya KPI, intinya selalu di user. User butuhnya apa? User maunya gimana? Itu yang kita perhatikan. Sesudah kita dapat analytics dan hasil dari research-nya seperti apa, baru kita kemudian derive ada insight-nya apa sih? Dari sekian data yang kita lihat, wah ternyata user kita turun nih, coba dicek apa yang terjadi. Apakah misalnya pada saat itu marketing ada campaign besar-besaran, atau misalnya pada saat itu ada server down, atau misalnya pada saat itu lagi ada divisi atau apa, kita cek di situ. Sudah ketahuan, oh ternyata
ada beberapa hal yang bisa kita buat di sini untuk lebih meningkatkan kepuasan dari si usernya. Yuk kita masuk ke ideation. Yang terlibat di ideation ini adalah umumnya adalah product manager dan UX. Gitu. Sementara sebelumnya waktu menentukan di insight-nya sekian banyak, kemudian apa yang mau di follow, apa yang enggak, itu product committee. Ideation, sudah masuk ke ideation, kita lihat apa yang mau develop, kemudian apa yang mau dicapai. Kita bikin task flow-nya dulu. Logiknya dari user, dari A mau mencapai ke goal, user ngapain dulu sih stepping-nya. Jadi kita gambarin itu di task flow dulu, bolak-balik diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat. Task flow-nya gimana, dari sini kemana, dari sini kemana, apa yang kira-kira bisa dimasukin di situ. Nah, sesudah task flow-nya kita udah cukup yakin, baru kita masuk ke tahap wireframing. Di tahap wireframing ini baru kemudian ide yang ada sebelumnya di task flow kita buat dalam bentuk visualisasinya supaya calon user kita bisa ngerti, kita ngapain sih, walaupun masih dalam ide yang sangat sederhana. Dari wireframing itu kemudian kita bawa ke user test. Entah ini mau guerrilla, entah itu mau misalnya internal tim kita dari divisi lain misalnya, kita coba untuk feedback tahap awal. Sudah itu kita refine wireframe-nya, baru sudah itu kita bikin UI design dan aset. Dari sini kemudian masuk ke development, di mana product manager nanti bikin stories-nya itu seperti apa, bahwa pada saat user ke sini dia harus bisa ngapain, dia harus bisa ngelihat apa. Itu di situ, kemudian dimasukkan ke dalam development team, diatur sprints-nya. Ini kapan mau ngerjainnya, butuh berapa lama, dan seterusnya. Kemudian nanti produknya itu release candidate. Ini kita coba juga ke user testing untuk bisa lihat feedbacknya gimana sih untuk produk yang hampir jadi ini. Kemudian kita refine berdasarkan hasilnya, rilis deh. Nah, sesudah rilis, kita monitoring. Lihat dari sisi business insight ada perubahan apa yang terjadi. Dari sisi operation juga ada feedback yang masuk langsung nggak, komplain yang masuk nggak. Dari situ kita jadiin learning yang kita angkat jadi lagi insight, dan kita bikin untuk improvement. Dari improvement plan ini kita masuk ke ideation lagi dan berulang seterusnya. Oke, kalau kita kerjanya di OLX itu dibagi menjadi packs. Packs itu kayak tim yang isinya itu ada orang-orang yang dari lintas departemen, tapi mereka dedicated untuk mendukung, mensupport si pack-nya itu. Biasanya ada pack lead-nya, ini biasanya dari HOD atau head of department, kemudian ada product manager-nya, kemudian ada orang dari business insight, customer insight, developer, tester, dan lain-lain. Dan kalau di OLX itu sendiri, UX resource-nya itu di-share di antara sekian banyak pack itu. Jadi nggak dedicated. Next. Oke, ini sedikit gambaran mengenai UX designer harus bisa ngapain kalau di OLX. Pertama sih kita harus, UX designer itu harus bisa discover user itu sebenarnya maunya apa sih. Goal-nya dari dia pakai aplikasi kita itu apa. Dari sini kita harus cari tahu juga what matters to them dan provide best possible experience untuk bisa mengakomodir itu. Kemudian kita juga selalu secara religius mengingatkan diri kita sendiri, you are not our user. Ini seringkali satu hal yang seringkali fail di luar tim UX, bahwa kita seringkali ngerasa paling tahu mengenai user kita, padahal gimana pun kita bukan mereka. Jadi apa yang terjadi, kita harus bisa pairing antara insting dengan institusi. Bukan berarti nggak boleh punya insting, bukan berarti nggak boleh punya kira-kira gini menurut gua gitu. Tapi selalu di follow up dengan testing dan feedback. Kerjanya sendiri kalau UX designer itu lebih kepada rapid, lo-fi prototyping dan iterative testing. Bikin yang cepat, testing, bikin testing. Nah, sekarang masuk ke UI designer, ensuring OLX is easy and delightful to use and also fun to look at. Jadi bukan cuma secara bisa dipakai, tapi menyenangkan untuk bisa dipakai. Sama pertanyaan utama kalau buat UI designer, all my users will perceive it. Kira-kira kalau kita bikin buttonnya seperti ini, kira-kira mereka akan melihatnya seperti apa? Apakah user akan bisa ngelihat langsung dan mengerti, atau kira-kira akan bingung? Bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang jelas, benar-benar jelas? Gimana caranya dalam satu page itu, weighing-nya itu bagus, bahwa action utamanya kelihatan dengan jelas, tapi yang lainnya itu nggak terus rebutan perhatian. Itu contohnya. Nah,
ini kita ada juga UX researcher, tapi saat ini masih dirangkap karena belum ada niche yang untuk spesifikasi ini. Tapi bisa dilihat bahwa role-nya itu adalah menjadi user voice bagi OLX untuk kemudian bantu untuk gimana caranya mengatasi permasalahan kebutuhan mereka pada saat menggunakan OLX. Oke. Nah, di sini dari sekian banyak kegiatannya, curious to find out how users are really interacting with the product and service you design. Di sini dia harus bisa ngerti juga metode desainnya yang cocok gimana. Apakah misalnya mau in-depth interview, apakah misalnya kita mau langsung datang ke lokasi si user di lokasi naturalnya, cara makainya dia gimana, apakah mau shadowing dan lain-lain, ditentukan di sini. Karena kalau kita salah metodenya, seringkali insight yang dapat juga kurang tepat. Oke, turning fact and statistic into insight and how it will affect product atau service. Jadi kita walaupun punya banyak data dan fakta, itu tidak boleh ditelan mentah-mentah. Karena kita harus lihat gimana sih ini hubungannya, nyambungnya dengan produk atau service kita. Baru di situ bisa kita tindak lebih lanjut. Next. Ya, next. Nah, ini contoh, always start from sketch. Kalau perlu di kertas atau di dinding langsung kita bikin simple dulu. Next. Kita kalau kerjaannya serius itu punya war room, ruangan perang ya. Jadi semua tim membernya kita in the course di sini tiap hari masuk di sana dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam terus di sini gunanya supaya kita bisa dengan mudah interaksi satu sama lain. Jadi kalau misalnya developer ada pertanyaan apa masuk sini, brainstorm ide langsung semuanya di sini. Next. Ini contoh pada saat kita ngamatin user research kita adain di kantor. Next. Ini contoh dari stand up kita, Scrum. Next. Oke, habis ternyata. Makasih semuanya. Cukup. Yuk, tepuk tangan dulu. Buka aja Bukalapak.